Bab 2475. Di sebuah loteng yang tidak mencolok tidak jauh dari arena, guru negara dan Davina sedang duduk di tepi jendela sambil merebus teh di sekitar perapian. Davina menyeduh secangkir teh untuk guru negara, lalu melirik Adelia di atas panggung dengan ekspresi meremehkan. Adelia benar-benar makin gila dan nggak tahu diri. Dulu dia selalu bersaing denganku. Tapi dia nggak tahu kalau aku nggak pernah memandangnya penting. Padahal sudah sekian tahun berlatih dengan tetua agung. Tapi kebiasaannya itu nggak berubah juga. Tapi, aku jadi penasaran seberapa hebatnya dia sekarang. Guru negara menyeruput teh. Lalu berkata dengan tenang. Dia saja nggak sehebat kamu. Apalagi kalau dibandingkan dengan Saka. Ekspresi Davina langsung terlihat bangga. Sekarang Saka adalah majikannya. Jadi Saka tidak boleh kalah dari Adelia atau Davina akan merasa sama dipermalukannya. Sebenarnya Davina awalnya merasa sedikit khawatir. Tetapi dia baru merasa tenang setelah mendengarkan jawaban guru negara yang begitu meyakinkan. Tadi aku baru terpikir kalau sampai Saka kalah, akan kujadikan Adelia wanita simpanan Saka biar aku nggak begitu dipermalukan, kata Davina sambil tersenyum dengan licik. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara yang lantang. Aku akan menggantikannya bertarung. Sesosok orang yang gagah pun langsung melompat dan mendarat di atas panggung. Semua orang refleks memandang dengan kaget. Harimau putih. Harimau putih yang pernah diselamatkan oleh Saka itu. Berani-beraninya seorang rendahan begini. Cibir Adelia. Aku berutang nyawa kepadanya. Jawab harimau putih. Adelia balas meliriknya. Kalau begitu, akan kutekan kekuatanku supaya selevel denganmu. Harimau putih pun tersenyum dengan dingin. Lalu melangkah maju dan seketika mengaktifkan manifestasinya. Tampaklah seekor harimau putih dengan gigi yang runcing dan haus darah. Sorot tatapannya terlihat tajam dan mengerikan. Dia menatap lawannya dengan dingin sambil mencari kesempatan untuk bertarung. Detik berikutnya, orang itu menyatu dengan harimau putih. Aumannya terdengar mengerikan. Aura membunuhnya yang menakutkan memenuhi arena dan menerjang ke arah lawan. Adelia sedikit menggelengkan kepalanya. Dia bahkan belum mengaktifkan kekuatan master ilahinya dan langsung menyerang. Bunyi gemuruh yang kencang pun terdengar. Manifestasi gagah si harimau putih seketika hancur, sementara tubuhnya terpental melayang. Tubuhnya jatuh membentur arena dengan kencang. Bekas telapak tangan tercetak jelas di dadanya. Lukanya mengeluarkan darah dan bagian dalam tubuhnya juga terlihat. Suasana mendadak menjadi sunyi. Harimau putih ini juga termasuk ahli. Tetapi dia langsung kalah dari lawan yang levelnya sama. Kamu masih hidup karena aku nggak mau membunuhmu. Tapi akan kubuat kamu mati mengenaskan kalau Saka nggak datang juga. Setelah itu, Adelia berseru dengan tidak sabar. Saka, kamu masih nggak mau keluar dan bertarung. Seruan kencang Adelia itu terdengar membahana. Tersirat nada kesal dan hasrat bertarung di sana. Orang-orang yang mendengarnya sampai terkesiap. Namun, tidak ada respons apapun dan tidak terlihat sosok Saka sedikit pun. Setelah menunggu lama, Adelia akhirnya menggeleng pelan dengan ekspresi kecewa. Sepertinya tindakanku kemarin benar-benar buatmu takut. Adelia pun segera mengeluarkan energi sejatinya untuk membunuh harimau putih. Tiba-tiba, terdengarlah suara yang menggelegar sebuah komet jatuh melintasi langit ke atas arena dan langsung meledak, berubah menjadi lautan api yang langsung melalap abis energi sejati itu. Semua orang menyaksikan dengan kaget. Kobaran api pun perlahan mereda dan memperlihatkan wajah harimau putih yang ketakutan. Sebuah pedang setengah jadi yang diliputi lidah api tertancap di atas lantai arena. Setelah itu, terdengar sebuah tawa yang terkesan malas dan meremehkan. Sebenarnya aku masih ingin melihat apa lagi yang bisa kalian siapkan. Tapi ternyata, cuma kamu. Suara tawa yang mendadak muncul entah dari mana. Tetapi terdengar menggema itu. Membuat semua orang refleks menoleh menatap ke sumber suara. Dari balik kobaran api yang hebat di atas arena, sebuah tangan yang panjang terulur mencabut pedang setengah jadi itu dengan santai.
Lalu, sesosok pria bertubuh tinggi tegap melangkah keluar dari dalam kobaran api. Langkahnya terkesan santai, tetapi menggetarkan lantai arena seolah-olah tekanan yang dia bawa sangat besar. Semua orang menatap sosok yang melangkah keluar dari balik kobaran api itu dengan kaget. Sosok itu memegang pedang setengah jadinya sambil tersenyum dengan santai. Lidah api di sekelilingnya tampak naik turun seiring dengan tarikan napasnya. Tekanan yang sangat kuat terpancar darinya seolah-olah dialah sang dewa api. Tekanan ini membuat tubuh harimau putih bergetar. Sorot tatapannya terlihat tidak percaya seolah ingin mengatakan sesuatu. Saka menepuk bahunya dengan lembut, lalu berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Selanjutnya serahkan padaku." Wosh!